Perkenalkan, nama saya Monica Laura Siombing, NIM 4203 12 1065, Prodi Pendidikan Fisika semester 4. Jadi di sini saya akan memaparkan laporan pelaksanaan kegiatan pengenalan lapangan persekolahan PLP 1 dengan lokasi di SMA Negeri 15 Medan. Yang saya hormati Bapak dosen pembimbing lapangan, Bapak Irfandi SPD MSI. Langsung saja ke topiknya. Di sini ada informasi umum sekolah mitra bahwa sumber daya manusia di sekolah tersebut, sekolah ini menyediakan berbagai fasilitas penunjang pendidikan bagi anak didiknya. Terdapat guru-guru dengan kualitas yang baik, yang kompeten di bidangnya. Dengan jumlah total guru di sekolah tersebut berjumlah 65 orang. Kemudian untuk siswanya, pada tahun ajaran 2021 sampai 2022 itu berjumlah dengan total 1098 siswa. Dengan pembagian bahwa kelas 10 itu berjumlah 360 peserta didik, kelas 11 berjumlah 358 peserta didik, dan juga kelas 12 itu berjumlah 380 peserta didik. Selanjutnya, adapun sarana prasarana dari sekolah tersebut di SMA Negeri 15 Medan sudah dikatakan cukup lengkap dan dapat menunjang semua kegiatan proses belajar mengajar di SMA Negeri 15 Medan. Dan juga dapat menunjang perkembangan dan daya saing di SMA Negeri 15 Medan sehingga menghasilkan siswa dan siswi berprestasi. Selanjutnya, pada bagian prestasi dan kegiatan pendukung tersebut, di sini bahwa prestasi di SMA Negeri 15 Medan ini cukup baik dari segi akademik maupun non-akademik. Baik, selanjutnya prestasi sekolah dan kegiatan pendukung. Prestasi di SMA Negeri 15 Medan ini dikatakan cukup banyak, baik dari segi akademik maupun non-akademik. Sehingga SMA Negeri 15 Medan cukup bagus dan berakreditas A. Adapun prestasi yang dapat diraih oleh siswa dan siswi SMA Negeri 15 ini terdapat dalam berbagai bidang. Pertama itu ada bidang karya tulis. Juara 2 LKTI Bangsa Medan tahun 2016, kemudian juara 3 LKTI tahun 2016 juga, dan ada juara 1 Olimpiade Penelitian Siswa tahun 2016, juara 2 Olimpiade Penelitian Siswa tahun 2016, ada juga juara 3 Lomba Karya Tulis tahun 2018, harapan 2 kategori pelajar Lomba Karya Tulis tahun 2018, dan harapan 3 LKTK tahun 2018. Selanjutnya bidang Olimpiade. Dengan juara 1, 2, dan 3 Olimpiade Geografi Unimed tahun 2016, juara 6 dan 8 Science Competition Sahabat Beasiswa Bidang Geografi tahun 2016, dan juga juara 1 Olimpiade Biologi Unimed tahun 2016. Dalam bidang seni dan budaya, juara 1 film pendek tingkat SMA tahun 2016, juara harapan 3 film dokumenter sejarah Direktorat Budaya Kementerian Pendidikan Kebudayaan tahun 2016, juara 3 Space Competition Universitas Metodis Indonesia. Kemudian dalam bidang olahraga. Dalam bidang olahraga ini ada juara 1 bidang tenis meja, juara 1 sepak bola Liga Pendidikan Indonesia, dan juara 1 sepak bola Liga Pendidikan Indonesia Sumatera Utara tahun 2016, juara 2 Sipri Futsal Cup 2018, juara 2 Futsal Cup 2018 Kota Medan, juara 1 kategori putri turnamen basket Men 2 Challenge 2019. Selanjutnya, hasil pengamatan. Di sini terdapat karakter umum peserta didik sesuai dengan hasil pengamatan penelitian yang kami laksanakan di SMA Negeri 15 Medan itu, bahwa peserta didik memiliki karakter yang baik.
Pembentukan karakter peserta didik ini dimulai dari hal-hal kecil di sekitar. Misalnya, dalam ruangan kelas, peserta didik mampu bersikap disiplin, menghargai teman, dan menghormati guru. Dan juga di mana peserta didik SMA Negeri 15 ini mampu bersosialisasi baik dengan sesama peserta didik maupun kepada guru. Peserta didik juga mampu untuk memilih minat dan bakat yang mereka sukai terkait dengan bidang pembelajaran, serta mampu untuk menyampaikan aspirasi dalam pengembangan sekolah. Adapun struktur organisasi dan tata kerja sekolah, seperti yang kita lihat pada layar, itu merupakan struktur organisasi dari SMA Negeri 15 Medan. Bahwa struktur dan tata kerja sekolah sudah tersusun dengan baik. Deskripsi tugas untuk masing-masing komponen organisasi serta visi misinya juga sangat jelas dipaparkan. Kemudian slide berikutnya ada visi dan misi dari sekolah tersebut. Dengan visi mewujudkan peserta didik yang berprestasi, disiplin, kompetitif, berwawasan lingkungan, dan bermartabat yang dilandasi iman dan takwa. Dalam sekolah ini memiliki itu ada 11. Pertama, meningkatkan prestasi akademik dan non-akademik, menciptakan lulusan yang berintelektualitas tinggi, berbudi luhur, dan mampu bersaing secara global. Kemudian yang ketiga, meningkatkan kuantitas dan kualitas lulusan yang diterima di perguruan tinggi negeri, meningkatkan prestasi di bidang ekstrakurikuler, meningkatkan kemampuan dalam memanfaatkan teknologi informasi, mengembangkan kreativitas peserta didik, membentuk peserta didik yang disiplin, berakhlak, dan berbudi pekerti, serta bermartabat. Kemudian 8, meningkatkan sarana dan prasarana, meningkatkan kesejahteraan guru dan pegawai. Yang ke-10, menciptakan lingkungan bersih, indah, dan rapi, sehat. Yang ke-11 itu mewujudkan sekolah yang bebas dari kutipan liar. Selanjutnya ada peraturan dan tata tertib dari sekolah. Berdasarkan hasil pengamatan kami, bahwa peraturan dan tata tertib sekolah ini sudah lengkap, terarah, dan jelas, sehingga peserta didik menjadi disiplin baik di lingkungan maupun di luar sekolah. Selanjutnya itu di sini juga dalam peraturan dan tata tertib juga terdapat beberapa poin pelanggaran, yaitu ada poin 35 sampai 40 itu bahwa pihak sekolah memberi peringatan tersebut dengan membuat perjanjian yang diketahui oleh orang tua atau wali. Pada poin 70 sampai 80 itu bersangkutan kembali dipanggil pihak sekolah untuk diberi peringatan terakhir. Dan poin 100 itu bersangkutan dikeluarkan atau diberhentikan langsung sebagai siswa dan dikembalikan kepada orang tua. Selanjutnya, seorang siswa tidak hadir mengikuti pelajaran hingga mencapai 25%, maka dari hari belajar yang semestinya dalam 1 tahun itu secara berturut-turut, siswa yang bersangkutan tidak berhak naik kelas, meskipun buku rapor memenuhi syarat layak untuk naik kelas. Selanjutnya, ada kegiatan seremonial formal di sekolah. Bahwa seremonial itu artinya sebuah kata sifat adjektif yang bersifat resmi. Di sekolah seremonial formal itu dikenal dengan kegiatan seperti upacara bendera dan rapat. Begitu juga di SMA Negeri 15 ini selalu mengadakan upacara bendera setiap hari Senin dan dilaksanakan di halaman sekolah itu sendiri. Namun karena situasi sekarang pandemi COVID-19, maka kegiatan seremonial seperti upacara bendera tidak dilakukan. Nah, selanjutnya ada kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler. Jadi di sini ekstrakurikuler yang aktif itu ada Paskibra, Muka, Basket, Futsal, Bintali, Sekolah PMR, English Club, KSK, dan KSSK atau Komite Stabilitas Sistem Keuangan.
Selanjutnya kokurikuler, di mana bahwa kokurikuler itu kegiatan peserta didik di luar dari intrakurikuler dengan mendukung keberhasilan dari intrakurikuler. Kegiatan kokurikuler ini belum maksimal oleh sekolah dalam penguatan pembelajaran. Di SMA Negeri 15 ini melakukan kegiatan kokurikuler itu ialah dengan melakukan pentas budaya, kunjungan, dan kegiatan kokurikuler lainnya. Dari hasil wawancara kami kepada OSIS SMA 15 tersebut, bahwa beberapa tahun belakangan ini tidak melaksanakan kegiatan kokurikuler karena pembelajaran belum sepenuhnya dilakukan secara offline. Selanjutnya ada praktik pembiasan kebiasaan positif di sekolah. Bahwa di SMA Negeri 15 ini ialah kegiatan 5S itu ada senyum, kemudian salam, sapa, sopan, dan santun. Contohnya, kepala sekolah menyambut tamu dengan ramah dan tamah. Setiap guru ketika memasuki kelas memberi salam. Kemudian ada pembiasaan 5M menggunakan masker, mencuci tangan, menjaga jarak, menghindari kerumunan, dan mengurangi mobilitas. Kemudian menjaga kebersihan sekolah dan juga ada pembiasaan keagamaan. Selanjutnya di sini ada refleksi. Seperti yang kita juga ketahui bahwa refleksi itu meningkatkan kegiatan evaluasi yang berlanjut dan berjenjang. Sementara untuk siswa, kegiatan refleksi itu guna menyalurkan ungkapan dari proses pembelajaran yang berlangsung dan dilakukan. Berdasarkan observasi yang telah kami lakukan di SMA 15 Medan, mengenai refleksi yang dilakukan, pembelajaran didapatkan dari hasil belajar siswa, baik dari nilai pengetahuan secara lisan dan tertulis, sikap dan perilaku, keterampilan dan keaktifan siswa dalam pembelajaran. Guru-guru juga melaksanakan pembelajaran sesuai dengan tujuan pembelajaran, sesuai dengan situasi siswa dan lingkungannya. Kemudian masuk kita kepada bab 4 penutup. Bab 4 penutup adapun kesimpulannya setelah melakukan penelitian dengan menyusun laporan PLP 1 di SMA Negeri 15 Medan itu, bahwa SMA tersebut dikatakan cukup baik, mulai dari penyusunan organisasi yang baik, kelengkapan pengajar dan staf yang sudah lengkap. Kemudian ekstrakurikuler yang sangat dapat mengembangkan minat siswa SMA Negeri 15 Medan. Pada sarana dan prasarananya, sekolah SMA Negeri 15 Medan ini sudah sangat lengkap dan dapat menunjang kegiatan belajar mengajar di SMA Negeri 15 Medan. Pada prestasinya juga cukup banyak, baik dari segi akademik maupun akademik, sehingga SMA Negeri 15 Medan cukup bagus dan berakreditas A. Begitu juga mengenai karakter etnik, sosial budaya, dan lain seluruhnya, siswa sudah sangat baik karena dapat berkomunikasi dengan sopan dan menghargai perbedaan yang ada. Selanjutnya di sini juga ada dana sekolah dan kelas yang kami observasi selama berlangsungnya PLP 1 di SMA Negeri 15 Medan. Baik, sekian pemaparan laporan dari saya. Lebih dan kurang saya mohon maaf. Terima kasih. Selamat siang.